Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis buffer menggunakan aplikasi Kikis Kota Bandung. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana halte bus dapat menjangkau kawasan pemukiman serta mengidentifikasi wilayah yang sudah dan belum terlayani oleh transportasi umum, khususnya halte bus di Kota Bandung. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data. Yang selanjutnya itu ada pengertian analisis buffer. Itu analisis buffer. Buffer merupakan proses pembuatan zona atau area dengan jarak tertentu di sekitar suatu objek geografis. Objek tersebut dapat berupa titik, garis, maupun area atau poligon. Contohnya seperti buffer 100 meter dari jalan raya, lalu ada buffer 500 meter dari sungai, dan juga ada buffer 1 kilometer dari rumah sakit. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih tujuan penggunaan buffer dalam kehidupan nyata? Manfaat dari analisis buffer yaitu yang pertama, menentukan area yang terdampak oleh suatu objek, mengukur jangkauan pelayanan fasilitas umum, mendukung perencanaan tata ruang wilayah, lalu ada juga membantu analisis risiko lingkungan dan bencana, lalu yang terakhir menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis spasial. Nah, contoh penerapannya itu seperti jangkauan pelayanan rumah sakit, sekolah terhadap jalan raya, kalau ada zona rawan banjir di sekitar sungai, lalu terakhir ada perencanaan fasilitas umum dan transportasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sebelumnya ada persiapan data untuk di antara lain adalah ada studi kasus, data yang digunakan, dan juga sumber data yang akan digunakan. Nah, studi kasus yang saya ambil kali ini yaitu peta analisis jangkauan pelayanan halte bus terhadap pemukiman di Kota Bandung. Nah, data yang akan saya gunakan lalu ada data halte bus Kota Bandung dan juga ada set file atau SAP Kota Bandung. Nah, sumber datanya yaitu berasal dari Open Data Kota. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam gigisnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gigisnya. Kita langsung saja buat project baru. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, sebelum kita eh, masuk ke dalam eh, penerapan project ini, yaitu yang perlu kita siapkan dulu, yaitu persiapan data. Nah, datanya sudah saya siapkan. Di sini ada sekitar tiga. Ini ada data. Itu ada Bandung SHP, lalu ada data halte bus SHP, lalu juga ada data pemukiman. Nah, berasal dari mana data tersebut? Nah, salah satunya itu eh, saya cari dari website Open Data Kota Bandung. Ini ada banyak sekali. Kota Bandung. Nah, untuk
Saya mencari titik-titiknya, saya mencari di OpenStreetMap ini, tapi maupun yang lain. Eh, Sini kalian cari titik koordinatnya Kota Bandung dan juga apa titik-titik halte bus yang ada di Kota Bandung. Otomatis menemukan titiknya. Lalu setelah kalian menemukan titiknya, itu kalian tinggal export dan kalian pilih GeoJSON. Tapi karena saya sudah punya, saya tidak akan mendownload lagi. Lalu di sini juga ada data pemukiman Kota Bandung. Sama saja seperti yang tadi. Lalu kalian tinggal ekspor saja ke GeoJSON. Lalu kalian unduh. Nah, karena saya sudah punya datanya dan sudah saya ubah menjadi file SAP. eh, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke kikisnya. Nah, tampilan awal sebelum kalian membuat project itu kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama-tama yaitu kita coba ekspor terlebih dahulu untuk data-datanya. Eh, kita klik di sebelah sini, kita open data source manager, lalu kita pilih vektor, lalu kita klik di titik tiga kecil ini, lalu kita ke file yang sudah kalian siapkan tadi. Nah, yang pertama kita cari SAP Bandung. Nah, kalian pilih yang formatnya SAP. Ini sudah ada untuk wilayah Bandung. Selanjutnya kita juga ekspor impor untuk data yang lainnya juga. Kita impor data halte kota Bandung. Lalu juga kita import juga untuk data pemukiman SAP. Open. Sebelah sini seperti map. Sini kita pilih SM yang standar aja. Lalu kita tunggu untuk rendering. Nah, selanjutnya langsung saja kita untuk bikin buffernya terlebih dahulu, yaitu caranya ya. Ini coba sama kita coba ubah ke warna. Oke, apply, oke. Ini cukup sih. Eh, Lalu kita kembali lagi, kita akan buat buffer. Sini kita akan bikin dua buffer, yaitu yang pertama 300 meter dan juga 500 meter. Kita klik di vektor, lalu ke processing tools, lalu klik buffer. Sini kita pilih uh,
tidak bisa reset agar bisa menyatu dengan buffer yang lain. Kita klikkan pause sini. Dan kita buat satu lagi buffer data Actibus. Bisa masuk close, bawa ke bawah. Nah, di sini kan terlihat buffernya tuh keluar dari potong atau klik di sini biar buffernya itu tidak keluar dari kata Bandung. Nah, caranya yaitu kita klik di vector, lalu ke processing tools, lalu kita pilih klik yang oke. Nah, sebelumnya ubah dulu, taurin yang dulu. Lalu kita bikin lagi tadi klik, lalu pilih 300 meter. Untuk overlay layarnya kita pilih SAP Bandung, lalu kita klikkan dan bikin juga yang 500 meter. Overlaynya kita pilih Bandung, lalu kita. Nah, untuk yang buffer ini kita bisa. Nah, untuk yang ini berarti yang 300. Nah, oke, ya sebentar juga properties. Nah, nah, di sini kita sudah eh, membuat buffer dari bahwa jaraknya itu jelas meter juga 500 meter, kita bisa pilih measure line, lalu kita zoom di sini, kita coba ya di sini sampai ujung sini. Nah, kurang lebih ada di 300 meter. Oke, aku usul lagi kurang lebih ada 500 meter. Jadi hasilnya benar ya apa yang sudah kita coba. Bisa
Nah, untuk sesuai dari tool analisisnya itu kita akan menghitung terhitung oh, seberapa persen eh, pemukiman yang terlayani eh, terhadap hal tersebut di Kota Bandung. Dengan caranya itu kita berikan dan kita klikkan oke, kita pindahkan ke atas agar kita lihat. Nah, kita coba baik, kita coba pakai warna. Nah, ini itu menjadi pemukiman kelalaian. Nah, jadi yang menjadi warna ungu ini adalah eh, pemukiman yang terlayani dari titik kampus kita radius 500 meter dari titik ke pemukiman. Nah, untuk menghitungnya itu kita ke kanan, lalu bagi cover table, dan kita sini buat layer, buat fit lagi, itu kita coba pergi ke open fit calculator, filter nama, luas, underscore, maksimal, lalu di sini kita ketikkan rumusnya itu area. Nah, lalu kita klik OK. Sini sudah ada ya. Lalu kita keluar lalu di angka ini kalian ambil nih, nanti kalian buat sendiri. Ini ada di sekitar hmm, ada sekitar luasnya sekitar 17.115.200 meter persegi. Dan untuk pemukiman aslinya 29.587. Nah, uh, dari hasil dua itu tinggal hitung untuk mengetahui seberapa besar seberapa besar persen pemukiman yang terlayani. Nah, dari totalnya kita ambil yang tadi dari pemukiman terlayani lalu dibagi dalam pemukiman asli lalu dikali 100, hasilnya adalah sekitar 57,85% pemukiman terlayani, dan sisanya yaitu tidak terlayani atau sekitar 42,15% pemukiman tidak terlayani. Nah, selanjutnya karena ini sudah eh, selesai di sini, kita akan coba lihat. Sudah saya buat terlebih dahulu. Nah, untuk layout peta dari hasil analisis jangkauan pelayanan halte bus terhadap pemukiman Kota Bandung itu kurang lebih seperti ini. Dari datanya cukup jelas, tidak ada
Judulnya di sini ada keterangan pemukiman ada di warna abu-abu, lalu di warna merah, lalu jangkauan ada sekitar 300 meter itu berwarna kuning yang kecil, lalu jangkauan halte 500 meter itu berwarna hijau, lalu yang biru itu peta wilayah dari Kota Bandung. Lalu di bawah sini juga ada keterangan hasil dari analisis itu pemukiman terlayani itu berada di sekitar 57,85%, lalu pemukiman tidak terlayani berada di angka 42,15%. Ah, Mungkin sekian dulu dari hasil analisis dari jangkauan bayangan halte bus terhadap pemukiman di Kota Bandung. Kurang lebih layaknya seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Nah, kesimpulan dari pembuatan analisis buffer tersebut dari awal yaitu analisis buffer menggunakan KIS dapat digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan halte bus terhadap kawasan pemukiman. Lalu berdasarkan hasil analisis sekitar 57,5% pemukiman di Kota Bandung telah terlayani oleh halte bus dalam radius 500 meter. Ini ada sedikit tipe di sini. Lalu sebanyak 42,15% pemukiman masih belum terjangkau sehingga diperlukan peningkatan pemerataan fasilitas transportasi umum. Dan juga terakhir ada metode buffer dan overlay memberikan gambaran spasial yang efektif dalam mengevaluasi aksesibilitas transportasi publik. Lalu yang terakhir yaitu ada manfaat analisis buffer. Yang pertama yaitu ada membantu mengidentifikasi wilayah yang telah dan belum terlayani oleh suatu fasilitas, lalu juga mendukung perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih merata, mampu menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penentuan lokasi, memudahkan visualisasi dan analisis hubungan antara objek spasial dan area pengaruhnya. Lalu yang terakhir ada dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, maupun mitigasi bencana. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.